tertutup. Nah, Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya yang saya hormati, acara yang pertama yaitu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Miring, Man. Maaf miring, HP-nya lagi dicas. Bu Erik, itu mikrofonnya dimatiin. Bu Erik, mohon untuk diulangi, mikrofonnya belum dihidupkan. Diulangi acaranya, monggo. Ya, terima kasih. Demikian tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara yang kedua yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama bagi yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam sesuai dengan aturan dan juga ajaran agama masing-masing. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara pada pagi hari ini kita buka. Acara yang ketiga yaitu sambutan dan pemberian motivasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri kepada Ibu Sukatmi MPD, kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Cek dulu Mbak, suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa. Sampun, C. Sudah Ibu. Saya mohon anak-anakku dan Bapak Ibu Wali mohon untuk bisa mengikuti dengan baik ya. Cek peserta sudah berapa peserta Mbak Erik? 94 Ibu. 94. 94, J. Ya, terima kasih, mudah-mudahan
Nanti partisipan akan bertambah ya. Amin. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, anak-anakku cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saya mulai ya. Saya dulu ya yang bicara. Ya, terima kasih. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda pada hari ini, Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku, marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita sekalian masih diperkenankan bertemu lewat webinar ya, lewat udara, lewat gambar, tidak tatap muka pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya sehat, afiat, mudah-mudahan hidayah inayah selalu dilimpahkan pada kita sekalian. Amin. Semuanya anak-anakku sehat, alhamdulillah sehat. Amin. Sehat. Ya. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonoboyo, Ibu Sri Marhiningsih SPD MPD, beserta Bapak, Ibu, guru, dan karyawannya. Semangat selalu. Kemudian yang saya hormati Ketua Komite beserta seluruh pengurus yang saat ini sudah bisa bergabung. Bapak Ibu yang saya hormati juga. Kemudian yang saya hormati para orang tua, wali siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang saat ini sudah bisa bergabung. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid. Saat ini PTM sedang berlangsung nggih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya mohon untuk bisa selalu memantau putri panjenengan di saat PTM berangkat maupun pulangnya. Kalau di sekolah sudah menjadi tanggung jawab oleh Bapak Ibu guru. Namun pada saat berangkat, pada saat pulang, pada saat di rumah, ini menjadi tanggung jawab dan pantauan dari Bapak Ibu wali murid semuanya. Ya. Selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak Ibu orang tua. Kemudian yang juga saya sayangi, saya banggakan anak-anakku siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang saat ini sudah bisa bergabung. Selamat pagi anak-anak yang cantik dan ganteng. Selamat pagi, Bu. Semangat ya. Terima kasih. Dan tidak lupa saya juga menyapa teman-teman kita tim kreatif SD Negeri 1 Wonoboyo. Baik yang saat ini bertugas, host, moderator, dan seluruh narasumber teman-teman SD Negeri 1 Wonoboyo. Semangat selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan pandemi ini kita semuanya masih bisa berkarya dan berinovasi. Semoga apa yang kita laksanakan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Ibu, Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, lewat Vicon ini, lewat webinar ini, berkesempatan saya menyampaikan atas nama Dinas
atas nama dinas. Yang pertama mengucapkan apresiasi dan terima kasih untuk teman-teman SD Negeri 1 Wonoboyo yang mana hari ini sudah bisa melaksanakan webinar, sudah bisa melaksanakan satu kegiatan yang sangat luar biasa, melibatkan semua elemen dari komite, orang tua, siswa, Bapak Ibu guru, dan seterusnya. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan semangat. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, wali siswa, orang tua yang telah mendukung demi terlaksananya acara ini. Walaupun tidak seluruhnya bisa mengikuti lewat webinar, namun sebagai perwakilan Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini, bila mana ada kegiatan yang sifatnya seperti ini, bisa mengikuti secara berkelanjutan. Tetap semangat mendampingi anak-anak di rumah, Bapak Ibu. Tetap semangat, salam sehat dari kami. Mudah-mudahan anak-anak tetap bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan alat media apapun. Anak-anak bisa belajar dengan baik. Tolong didampingi dengan kasih sayang, didampingi dengan kesabaran, penuh keikhlasan. Toh itu menjadi putra-putri kita, menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan tetap semangat luar biasa untuk Bapak Ibu wali murid. Kemudian Bapak Ibu, harapan kami melalui webinar ini bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu sesuai dengan apa yang menjadi tema hari ini adalah literasi digital untuk SD 1 Wonoboyo. Yang mana tadi sudah sedikit disampaikan bahwa kegiatan ini memang sudah dilaksanakan setiap hari di SD Negeri 1 Wonoboyo. Namun, karena ini berkaitan dengan salah satu program BIA, kepesertaan BIA, yaitu salah satu program yang dilaksanakan oleh Bapeda Kabupaten Wonogiri, yaitu Wonogiri Innovation Award. Untuk itu, sekolah melaksanakan kegiatan webinar dalam rangka sosialisasi literasi digital untuk SD Negeri 1 Wonoboyo. Bapak Ibu, acara ini dalam rangka mengikuti atau sebagai bentuk partisipasi sekolah dalam rangka mengikuti BIA, salah satu kompetisi yang dilaksanakan oleh Bapeda yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi hari ini telah melaksanakan webinar yaitu sosialisasi terkait dengan itu. Untuk itu mohon dukungannya untuk semua pihak. Mohon dukungannya untuk melibatkan semua ini dari komite, dari orang tua, dari anak-anak semuanya bisa mengikuti dengan baik. Bapak Ibu, sedikit terkait dengan kegiatan literasi yang saat ini disampaikan, yaitu kemampuan literasi digital merupakan kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, memanfaatkan, membuat, kemudian mengkomunikasikan
mengkomunikasikan informasi dan kecakapan daya pikir secara bijak. Mohon perhatian, secara bijak dan cermat sesuai dengan penggunaan. Nah, dalam perhatian nggih niki. Jadi monggo untuk bisa menggunakan dengan cara bijak, cermat, sesuai dengan penggunaan. Anak-anakku khususnya, untuk anak-anakku semuanya, mohon nanti sosialisasi ini diikuti dengan cermat. Apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru, arahannya selalu dilaksanakan dengan baik. Jadi melalui alat komunikasi atau jaringan internet apapun, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, salah satunya adalah pemahaman. Pahami dan cermati informasi-informasi yang sekiranya penting. Sing ora penting mboten usah dibuka, nggih. Tuh. Kemudian saling ketergantungan, saling berhubungan, saling berkaitan. Untuk itu, silahkan untuk memilih secara pilah. Yang ketiga, faktor sosial, saling berbagi. Nah, sudah otomatis berbagi pengalaman yang sifatnya bagaimana? Menguntungkan, positif. Itu ya. Jangan sampai berbagi yang tidak baik. Itu yang menjadi perhatian anak-anakku sekalian. Karena apa? Memang informasi ataupun alat informasi komunikasi yang sekarang itu berkembangnya sangat pesat, sangat luar biasa. Untuk itu satu tantangan, yaitu arus informasi yang begitu berkembang saat ini, kemudian ada konten-konten yang tidak sesuai ataupun negatif, itu mohon untuk bisa dipertimbangkan. Hati-hati ya nak, itu. Bapak Ibu, sederhana, contoh sederhana saja untuk literasi digital. Ada anak-anak yang masih sekolah dasar. Contoh sederhana, bisa komunikasi dengan Bapak Guru. Nah, ini sangat sederhana. Kemudian yang kedua, mengirim gas. Nah, itu juga penting. Kemudian untuk pembelajaran. Kemudian untuk apa lagi manfaatnya? Mencari bahan ajar. Tentu saja bagi anak-anak penggunaan IT, alat komunikasi di rumah harus dengan pantauan wali murid, bapak, ibu, orang tua. Itu kalau di rumah. Untuk beberapa contoh sederhana tadi, komunikasi dengan guru sudah otomatis dengan adab yang benar. Dengan sopan santun yang benar. Anak-anakku. Itu. Jadi mohon kegiatan literasi digital itu dari masing-masing sekolah, khususnya SD Negeri 1 Wonoboyo, untuk diarahkan sesederhana mungkin agar anak-anak bisa memahami, mencermati, melaksanakan kegiatan alat komunikasi lewat IT itu memang betul-betul terarah. Semangat untuk teman-teman SD Negeri 1 Wonoboyo. Bapak Ibu, saya kira cukup harapan kami dalam acara webinar ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan untuk pendidikan, khususnya peningkatan kegiatan literasi sekolah. Kemudian yang kedua, harapan kami yang terpenting adalah anak-anak kita, siswa-siswa kita bisa menjadi senang membaca dan menulis.
baik itu secara langsung maupun lewat alat komunikasi yang lain. Jadi memanfaatkan, kalau yang secara langsung memanfaatkan buku-buku perpustakaan yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian pada saat PJJ memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang ada di alat komunikasi yang lain. Doa kami semua, semoga webinar ini nanti berjalan dengan lancar dan semangat semuanya. Salam sehat, apresiasi untuk dari kami untuk panjenengan semua. Semoga bermanfaat. Kemudian juga saya sampaikan, mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai selesai. Mudah-mudahan webinar ini nanti dari awal sampai akhir diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saya cukupkan sekian, dan segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sukatmi MPD yang telah memberikan motivasinya kepada anak-anak sekaligus para guru di SD Negeri 1 Wonoboyo. Semoga apa yang beliau harapkan dari kita semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Matur nuwun sangat kepada Ibu Sukatmi MPD telah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, yaitu pemberian materi sehari terasi oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonoboyo kepada Ibu Sri Marheningsih SPD. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibunda Ibu Sukatmi SPD MPD selaku Korwil Bikdik Kecamatan Wonogiri. Yang kami hormati pula Bapak Ketua beserta pengurus Komite SDN Negeri 1 Wonoboyo. Yang kami hormati dan kami banggakan semua orang tua siswa wali kelas 1 sampai kelas 6 yang pagi hari ini mengikuti webinar. Tak lupa anak-anakku yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Yang pertama, marilah kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini yang cukup cerah ya anak-anak, kita dapat bertemu kembali dalam acara virtual meskipun kemarin anak-anak sudah bertemu secara tatap muka. Kali ini yang mengikuti adalah anak-anak yang jadwalnya PJJ, Ibu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu semua, anak-anakku semua, izinkan Bu Marhen untuk share konten terlebih dahulu. Untuk itu anak-anakku mohon untuk mikrofonnya untuk dimatikan terlebih dahulu. Dan untuk share konten terlebih dahulu. Ya, halo. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap peserta webinar hari ini yang berbahagia. Saat ini Bu Marhen kali ini akan mensosialisasikan program sekolah
yaitu terkait dengan literasi di SDN Negeri 1 Wonoboyo. Kegiatan literasi di SDN Negeri 1 Wonoboyo. Sebelumnya, Ibu akan mengaturkan visi misi sekolah SD Negeri 1 Wonoboyo. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan berbudaya. Sedangkan misinya adalah membentuk warga sekolah yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif dan bimbingan secara efektif, inovatif, kreatif, sehingga menghasilkan siswa yang berprestasi secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengembangkan seni budaya bangsa yang dilandasi semangat nasionalisme. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang terintegritas dengan lingkungan dan kesehatan. Nah, untuk mewujudkan salah satu visi misi sekolah SDN Negeri 1 Wonoboyo adalah mengembangkan program literasi SDN Negeri 1 Wonoboyo yang dinamai dengan Sari Terasi. Adapun istilah Sari Terasi ini merupakan akronim dari kata satu hari literasi. Mengapa sekolah mengadakan program literasi dengan latar belakangnya? Bapak Ibu, latar belakang kami mengambil program literasi dengan nama Satu Hari Literasi menika. Yang pertama karena kita melihat kondisi minat baca bangsa Indonesia memang cukup memprihatinkan. Menika menurut studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat 60 dari 61. Menika kondisi yang memprihatinkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya mengambil program Sari Terasi. Kemudian latar belakang yang kedua, dengan melalui pengamatan kami, ini minat baca siswa dan guru di SDN Negeri 1 Wonoboyo masih sangat kurang. Kemudian yang ketiga, kegiatan literasi menikah sudah ada sejak dulu. Di setiap sebelum pembelajaran itu membaca 15 menit. Menurut pengamatan ini kurang efektif. Kemudian rata-rata di setiap jenjang sekelas terdapat siswa tidak lancar membaca 2-3 siswa dari jumlah setiap kelasnya, yaitu 10%-nya. Dengan latar belakang ini, kami meluncurkan program Sari Terasi, Satu Hari Literasi. Kemudian adapun tujuan kami meluncurkan program Sari Terasi yang pertama, yaitu untuk menumbuhkan minat baca bagi semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, dan tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolahipun. Yang kedua, menumbuh kembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, memotivasi siswa untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, memotivasi siswa untuk mengemukakan pendapatnya atau hasil presentasi karya siswa. Yang kelima, tujuannya adalah memudahkan siswa untuk memahami isi bacaan secara mandiri. Artinya, tanpa ada bantuan baik dari guru maupun dari orang tua, setelah membaca bacaan, anak-anak sudah memahami isi bacaannya. Kemudian yang terakhir bisa menumbuh kembangkan bakat bercerita atau
storytelling atau mendongeng bagi siswa. Itu tujuannya. Nah, program Sariterasi SD1 Wonoboyo ini sudah diluncurkan, diberlakukan sejak tahun 2018, Bapak Ibu. Pelaksanaannya bagaimana? Program Sariterasi ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan harapan jadwal di hari Sabtu untuk pembelajaran ini dipadatkan di hari-hari efektif lainnya, yaitu di hari Senin sampai dengan Jumat. Dari satu hari penuh ini anak-anak akan dibimbing Bapak Ibu Guru beserta Bapak Ibu Guru dan kepala sekolah mengadakan kegiatan literasi secara serentak. Kemudian peserta siswa dalam kegiatannya mengadakan kegiatan membaca, baik itu di taman baca, di dalam kelas, ataupun di perpustakaan. Di sini Bapak Ibu Guru berinovasi untuk membawa kegiatan literasi di hari Sabtu itu menurut kreasi dari inovasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mersani bagaimana hasil pengamatan saya sebagai kepala sekolah kegiatan Bapak Ibu tersebut. Kemudian siswa mencari buku di pojok baca atau di perpustakaan sekolah. Bapak Ibu, di setiap kelas di SDN Negeri 1 Wonoboyo telah disiapkan buku di pojok baca dengan harapan anak-anak ini akan gemar membaca. Jadi hari-hari istirahatnya, hari-hari sebelum masuk jam pembelajaran, itu anak-anak bisa memilih buku yang sudah dipajang di pojok kelas. Kemudian hasil dari literasi itu dipajang di papan pajangan kelas. Ini bisa dilihat nanti setiap kelas akan banyak pajangan hasil karya siswa dari hasil literasi kelas. Nah, di depan sudah saya aturkan Bapak Ibu, hasil supervisi yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam kegiatan literasi di setiap hari Sabtu, yaitu kegiatan literasi. Ini contohnya di kelas awal ini anak-anak ada sudah mengenal ya, ini adalah Bu Utami. Bu Utami saat itu menggunakan big book, yaitu buku besar dengan gambar yang jelas, dengan kalimat yang sederhana. Ini membacakan cerita untuk kelas 1. Nah, nanti setelah hasilnya yang diinginkan apa? Siswa dapat menceritakan kembali cerita yang dibacakan Bu Guru. Atau siswa membacakan cerita yang ada di buku tadi. Karena di big book itu kalimatnya tidak panjang-panjang. Sehingga anak-anak kelas awal, kelas 1-2 akan bisa dengan jelas membaca big book. Dan big book SDN Wonoboyo 1 ini sudah terfasilitasi Bapak Ibu. Karena tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita bekerja sama dengan Tanoto Foundation dan kami mendapatkan bantuan-bantuan buku yang luar biasa. Selain itu juga bantuan dari Dinas Pendidikan, kemarin mendapat bantuan buku untuk mengisi perpustakaan juga. Ketersediaan buku untuk Wonoboyo 1 saya kira memenuhi. Kemudian ini masih di kelas awal, kelas 1, ini juga kegiatan literasi Bapak Ibu, hasil kami supervisi kegiatan di kelas 1, yaitu bermain kartu kata dan gambar. Di mana ini nanti anak-anak, ini misalnya ada kegiatan gambar rumah Ibu Sedang, ini anak-anak nanti akan mencocokkan. Ini kegiatannya apa, mencocokkan. Nah, setelah cocok, anak nanti akan berkumpul, kemudian yang satu membacakan gambarnya, nanti bergantian. Ini
tujuannya adalah untuk melatih anak untuk lancar membaca di kelas awal. Kemudian juga di kelas awal, masih di kelas awal, ini menulis kembali cerita yang sudah yang dibaca di depan. Kemudian anak nanti akan membacakan cerita itu di depan kelas. Ini di kelas atas, Bapak Ibu. Ini anak yang untuk mengatasi kesulitan membaca di kelas atas, ini di anak kelas 5. Ini diminta gurunya untuk ke depan kelas, ini membacakan cerita untuk teman-temannya. Kemudian untuk anak-anakku yang sulit membaca, ada membaca terbimbing yang dilakukan oleh guru pembimbing masing-masing kelas. Juga membaca mandiri, anak-anak yang kelas atas ini sudah bisa membaca mandiri, yang sudah saya aturkan tadi, ini di sudut bacanya sudah ada buku. Kemudian anak-anak ada jurnal membaca, kemudian nanti diletakkan di pohon baca. Jadi satu hari saya membaca judul apa, seperti itu. Ada program 1 minggu 1 buku, anak ada 1 hari 1 buku, ini tergantung kelas masing-masing dan kemampuan kelas masing-masing. Kemudian lingkungan membaca Bapak Ibu, lingkungan membaca di SDN Negeri 1 Wonoboyo ada taman membaca yang mohon maaf ini foto yang saya ambil sudah lama, sekarang taman bacanya sudah berbeda ya Bapak Ibu kalau tidak di sekolah. Kemudian ada di perpustakaan sekolah yang didampingi oleh guru-guru kelas. Yes. Dari hasil prestasi literasi Wonoboyo 1, dapat dilihat Bapak Ibu, yaitu 1, Ananda Sela Rahmadani menikah menduduki juara 1 lomba bercerita MAPSI tingkat kecamatan tahun 2018. Masih Sela menikah juara 1 lomba bercerita tingkat Kabupaten Wonogiri tahun 2018. Disusul Ananda Raifan Nur Wais juara 1 lomba bercerita Kecamatan Wonogiri masih di tahun 2018. Kemudian juara 2 lomba bercerita Fasi Festival Anak Soleh Indonesia tingkat Kabupaten Wonogiri di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 Ananda Anggun Vika Rahmadani ini menjadi juara 3 bercerita Perpusda yang diadakan oleh Kearsipan Daerah, Perpustakaan Daerah tingkat Kabupaten Wonogiri tahun 2019. Kemudian Fayat Ardi juara 3 lomba pidato Fasi Festival Anak Soleh tingkat Kabupaten Wonogiri tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 Ananda Cita Maya Panya menjadi juara ketiga lomba bercerita dalam bidang agama Buddha di tingkat provinsi Bapak Ibu tahun 2020. Kemudian alhamdulillah tahun 2021 Ananda Denasta Alvis Nur Kolfa menjadi juara 1 bercerita Perpusda yang diadakan oleh Arsipda Daerah tingkat Kabupaten Wonogiri tahun 2021. Mohon doa restunya, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang anak-anak kita tetap eksis, meningkat, bisa maju bereksis di tingkat provinsi. Kemudian Bapak Ibu hasil literasi juga dari kegiatan Sariterasi itu Wonoboyo 1 berhasil membuat film pendek. Ini harapannya ini bentuk ekspresi mengekspresikan cerita yaitu Lentera di masa pandemi judulipun. Ini bisa Bapak Ibu lihat di kanal YouTube. Kemudian di tahun 2021, mohon doa restunya, mudah-mudahan film kita yang berjudul Sri Kandi bisa eksis di tingkat kabupaten, karena kemarin terpilih di tingkat kecamatan
untuk mewakili Kecamatan Wonogiri maju ke tingkat kabupaten. Bapak Ibu, untuk memotivasi siswa, pihak sekolah mengadakan penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang apapun, termasuk bercerita, termasuk ada anggun, ada ini. Saya untuk memotivasi teman-teman yang lain, ini di setiap upacara bendera anak-anak akan diberi penghargaan dari sekolah berupa piala dan piston lainnya. Kemudian hasil literasi juga kemarin di tahun 2020, meskipun secara virtual, SDN Negeri 1 Wonoboyo mengadakan lomba bercerita di dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. SDN Negeri 1 Wonoboyo karena masa pandemi dilaksanakan secara virtual. Ini anak-anak akan mendapatkan piagam dan piala. Luar biasa, anak-anak gembira sekali ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan anak-anak akan lebih banyak yang berprestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, bagaimana kelanjutan literasi di Wonoboyo 1, satu hari literasi, sariterasi, ini sampai sekarang masih berlanjut karena anak-anak melaksanakan PJJ dan kemudian menyesuaikan situasi kondisi di era digital. Ini tim kreatif SD Negeri 1 Wonoboyo akan meluncurkan program literasi yang dinamai Legi Tali Jiwo. Tali Jiwo ini kami mendapat inspirasi karena di halaman sekolah Wonoboyo ini tumbuh sawo tali jiwo, Bapak Ibu. Oleh karena itu, nama Legi Tali Jiwo adalah kita menginspirasi dari tanaman sawo yang tumbuh kembang dan berbuah lebat di halaman SDN 1 Wonoboyo. Apa itu Legi Tali Jiwo? Nanti tim kreatif SDN Negeri 1 Wonogiri akan mengadakan paparan kepada Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang berbahagia, tetap semangat dalam berkarya, dalam belajar. Masa depan di pundak anak-anak sekalian. Terima kasih. Wonoboyo 1 pasti bisa. Terima kasih, banyak kekurangannya, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Marheningsih SPD yang telah memberikan sosialisasi tentang sariterasi dan satu hari literasi setiap hari Sabtu di SD Negeri 1 Wonoboyo. Yang kemudian ini ada kelanjutan dari sariterasi yaitu Legi Tali Jiwo. Program Legi Tali Jiwo ini apakah? Ini akan segera dipaparkan yaitu dengan materi yang kelima yaitu sosialisasi Legi Tali Jiwo yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Handayani SPD. Waktu kami persilakan. Monggo Ibu Susi. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Erik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian anak.
Tapi Bu. Tapi Bu. SD 1 Wonoboyo. Tapi Bu. Iya. Mana semangat kalian? Ini semangatku. Iya. Ini semangatku. Mbak. Ah, hari ini semua semangat ya. Baik, sudah siap untuk menerima penjelasan dari Bu Susti. Apa ya kira-kira saya mau bercerita tentang apa ya? Nah, tolong disimak baik-baik ya. Mohon izin ya untuk Bapak dan Ibu pendamping anak-anak SD Negeri 1 Wonoboyo, saya akan memaparkan program Legita Lijiwo, suatu program terobosan dari tim kreatif SD 1 Wonoboyo. Mohon izin untuk berbagi layar. Monggo. Iya. Sebentar ya. Anak-anak sudah terlihat? Iya. Ya, terima kasih. Ini adalah baik. Silakan menyimak ya. Ini adalah program literasi digital SD Siji Wonoboyo. Siji itu artinya apa? Satu. Ya, Insya Allah yang selalu nomor 1. Tetap semangat semuanya ya. Baik. Nah, apa itu program Legita Lijiwo? Adalah program literasi sekolah melalui perangkat digital, yaitu aplikasi Flipbook. Nah, Flipbook ini nanti bisa berisi buku cerita fiksi maupun non-fiksi seperti ilmu pengetahuan, seni budaya, serta teknologi dan informasi. Berikutnya, coba saya slideshow ya supaya lebih menarik. Ya. Yang ketiga, Flipbook itu dapat menampilkan hasil karya atau produk literasi anak-anak semua. Jadi seperti cerita pendek kalian, kemudian sinopsis, komik, puisi, ya, deklamasi, kemudian video bercerita, lalu karya film pendek, bahkan pantomim itu bisa kita sajikan dalam Flipbook. Ya. Berikutnya, kegiatan Legita Lijiwo ini dilakukan melalui pengiriman link Flipbook kepada semua peserta didik secara rutin setiap jadwal 1 hari literasi. Jadi nanti anak-anak bisa mengakses dalam 1 hari kegiatan literasi. Nah, bagaimana mengakses atau mendapatkan Flipbook? Dengan membuka link yang dikirimkan ke grup WA kelas. Kemudian peserta didik yang berprestasi di bidang literasi juga akan ditampilkan dalam Flipbook tersebut. Tujuan diadakannya program literasi digital Siji Wonoboyo adalah yang pertama menyiapkan generasi yang terampil dalam menghadapi era digital. Jadi kita bersama-sama menuju satu generasi anak-anak Wonoboyo 1 untuk terampil menguasai digital dengan baik, yang positif,
dan outputnya nanti untuk anak-anak lebih siap di era revolusi 4.0 ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menyediakan media untuk mengembangkan sekaligus mengapresiasi bakat dan minat peserta didik. Dan yang terakhir adalah membimbing peserta didik agar lebih bijak dan produktif dalam menggunakan gadget atau HP. Nah, untuk tujuan menyediakan media mengembangkan sekaligus mengapresiasi bakat dan minat ini, jadi peserta didik nanti di setiap kelas ada Bapak Ibu guru memberikan kesempatan untuk menulis cerita, bisa menulis puisi, kemudian membacakannya, lalu akan ditampilkan ke dalam flipbook tersebut. Ya, bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain, bisa untuk memotivasi teman-teman yang lain supaya mengikuti jejak. Jadi seperti kalau punya bakat, ingin mengembangkan potensinya melalui flipbook ini bisa. Kemudian manfaat dari literasi digitasi di Wonoboyo adalah bagi peserta didik dapat menumbuhkan minat dan motivasi dalam menghasilkan karya literasi. Kemudian bagi guru, bagi kami untuk memotivasi untuk lebih kreatif dalam berinovasi. Bagi orang tua peserta didik, insya Allah bisa bangga terhadap hasil karya anak yang bisa dipublikasikan ya. Jadi nanti bisa publikasi melalui flipbook, kemudian kita bisa share ke Facebook atau Instagram dan web sekolah. Bagi sekolah tentu saja dapat menambah kepercayaan masyarakat. Dan bagi Kota Wonogiri dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah gambaran contoh pengiriman flipbook ke WA. Jadi nanti berupa link seperti ini, kemudian anak-anak bisa membuka dengan mengklik ya, link yang sudah dikirimkan. Hasilnya setelah dibuka anak-anak adalah seperti ini. Tampilan flipbooknya seperti ini. Jadi ini contoh buku cerita yang bisa dinikmati, bisa oleh anak-anak ya, bisa diakses ya. Contoh membukanya bisa kalian tarik atau diklik anak panah ya. Bisa juga dikembalikan. Seperti ini. Nanti akan dikirimkan oleh Bapak dan Ibu guru masing-masing kelas berbagai macam cerita, kemudian buku-buku non-fiksi. Contoh yang lain ada saya akan coba berikan ya. Mohon izin Bu Erik, terlihat tidak di layar? Belum Mbak, belum berubah itu. Masih tetap yang tadi. Coba yang tutup dulu, ya. Oh, Coba ya. yang tutup dulu, baru saya tutup dulu. Okay. Ya. Momennya ini ya. Ini kan tadi setiap jendela, bukanya setiap jendela. Bagaimana sekarang Bu Erik? Sebentar, belum terlihat. Belum. Sudah proses? Baru menutup layar.
Sudah terlihat belum? Belum? Belum, coba jenengan share screen lagi. Oke, saya coba share screen lagi. Iya, saya coba. Ini aja ya. Iya, layar ya. Layar ya. Ini lama. Ini aja. Oh iya. Sekarang sudah terlihat ya, Bu? Ya, sudah terlihat. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh cerita dari teman kalian yang sudah pernah disajikan saat lomba Hardiknas ya, antar kelas di SD Negeri 1 Wonoboyo tahun 2020. Si Semplo lan Rantai Panas ini adalah cerita berbahasa Jawa. Nah, ini disampaikan atau disajikan oleh teman kalian Fayat Narayan Arbi, sekaligus pemenang dari juara bercerita antar kelas. Ya. Nah, karyanya bisa kita simak, bisa kita nikmati di Facebook ini, kemudian bisa disebarluaskan nantinya. Selain cerita yang bisa kalian baca, kalian juga bisa menyaksikan penampilan dari teman-teman yang sudah mengikuti lomba antar kelas di YouTube, di channel YouTube sekolah ya. Ya, ini contohnya. Menarik bukan? Ya. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan dari tim kreatif SDN Negeri 1 Wonoboyo berkaitan dengan program Legi Tali Jiwo. Baik. Berikutnya bisa saya kembalikan waktu dari kepada moderator untuk silakan misal ada yang bertanya atau memberikan masukan. Monggo Bu Eri. Ya. Terima kasih kepada Ibu Susi Handayani SPD yang telah memberikan paparannya mengenai sosialisasi materi program Legi Tali Jiwo, literasi digital Siji Wonoboyo yang merupakan tindak lanjut ataupun kelanjutan dari sari terasi yang sudah berjalan di SD Negeri 1 Wonoboyo ini. Nah, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu wali murid beserta Bapak komite dan pengurus, panjenengan semua sudah mendengar sendiri, sudah menyimak sendiri apa itu program Legi Tali Jiwo, yaitu merupakan salah satu program literasi digital yang sudah berjalan ya, sudah berjalan dan akan mulai berjalan dan dilanjutkan lagi di SD Negeri 1 Wonoboyo. Dan kemungkinan ada begitu banyak pertanyaan kemungkinan nanti dari anak-anak ataupun dari Bapak Ibu wali murid semuanya, monggo silahkan. Waktu selanjutnya yaitu waktu tanya jawab, sesi tanya jawab, akan ada banyak waktu untuk panjenengan semua. Silahkan bagi yang mau sharing ataupun yang mau bertanya mengenai program literasi digital maupun sari terasi yang sudah terlaksana di SD Negeri 1 Wonoboyo ini, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu ataupun dari anak-anak yang ingin bertanya ataupun ingin sedikit bercerita, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, waktu tanya jawab kita buka. Silahkan bisa melakukan raise hand ataupun bisa menghidupkan video maupun mikrofonnya untuk bertanya secara langsung, ataupun bisa memegang itu ya, tombol raise hand ataupun tombol tangan yang ada di HP panjenengan bisa panjenengan hidupkan. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, waktu kami persilahkan. Kami tunggu untuk pertanyaan dari Bapak Ibu ataupun dari anak-anak semua.
Monggo, atau mungkin dari Bapak Komite ataupun dari perwakilan pengurus komite, mungkin ada yang hendak disampaikan, kami persilahkan. Monggo. Iya Bu, selamat pagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disebut namanya J Pak, kemudian wali kelas dari kelas berapa ngaten? J, monggo. Saya Robi, saya wali kelas dari kelas 5 sama kelas 2. Ananda Ibrahim dan Safa kelas 2. Dimana untuk literasi itu nanti bukunya sudah didapat dari sekolahan, apa kita harus bawa sendiri-sendiri ya Bu ya? Mungkin itu. Terus kalaupun memang sudah disediakan, itu nanti dari tiap siswa apa istilahnya dikasih tugas atau apa supaya mungkin dari siswanya sendiri nanti bisa ada feedback gitu loh Bu, maksudnya siswa mungkin sudah baca umpamanya materi tentang bahasa Indonesia lah, pada saat itu nanti apa langsung wajib untuk melakukan diberi pertanyaan atau enggak gitu Bu. Mungkin itu aja, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Robi J dari terima kasih kepada Bapak Robi, wali kelas 5 dan kelas 2, Ananda Ibrahim dan Ananda Safa kelas 2. Dari pertanyaannya Bapak Robi adalah apakah bukunya dibawa sendiri oleh siswa dari rumah? Ngaten J Pak J. Terus atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sudah disediakan dari sekolah? Terus apakah siswa nanti juga diberikan tugas? Serta bagaimanakah bentuk feedback nanti yang akan diberikan sekolah untuk siswa yang sudah membaca? Katen J Pak Y? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan kami serahkan kepada Ibu narasumber, kepada Ibu Susi ataupun kepada Ibu Sri Marheningsih sebagai kepala sekolah. Monggo, Bu Susi yang mau menjawab atau Ibu, monggo kami persilakan. Bu Susi, monggo Bu Susi. Bu, siap. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan, atensinya luar biasa ya. Ya, betul sekali Pak, buku itu sementara sudah disediakan dari pihak sekolah. Kemudian misalnya anak-anak mempunyai buku yang mau dibagikan ke teman-temannya, sangat mungkin kita tampung ya. Dengan senang hati kita tampung, kemudian kita buatkan flipbooknya. Nah, misalnya karya sendiri, ciptaannya sendiri, atau buku dari koleksinya, itu bisa dibawa ke sekolah, kemudian akan kita buatkan flipbooknya untuk bisa disebarluaskan ke teman-teman dan semua pihak nanti ya. Begitu Bapak. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Terima kasih, luar biasa. Ini Bapak Ibrahim J. Terima kasih, atensinya luar biasa untuk kita semua. Kami masih menerima masukan, motivasi karena ini program baru Bapak. Ini nanti begini Bapak, jadi buku yang akan digunakan dalam kegiatan literasi ini yang disebut dengan Legi Tali Jiwo, ini nanti bukunya adalah berupa softfile, ya Pak. Jadi nanti akan di-share melalui link. Anak-anak bisa membuka di rumah dengan bantuan di Android ataupun laptop. Untuk sementara tahap awal ini nanti buku-buku cerita itu nanti akan dibuatkan oleh tim kreatif. Jadi nanti
tingkat kualitas dari bacaan itu nanti sudah disesuaikan dengan tingkatan kelas. Misalnya di kelas 1 berbeda bacaannya, berbeda dengan anak-anak yang di kelas 4, 5, dan 6. Nah, dan untuk awal ini nanti, karena ini masih di tahap uji coba dari tim kreatif SDN 1 Wonoboyo, buku-buku ini nanti sudah disiapkan Bapak Ibu. Jadi sudah disiapkan, kami sudah menyiapkan brief, dan yang dimaksud oleh Ibu narasumber, Ibu Susi Kalawau, seandainya Bapak Ibu ingin menambah koleksi dari bacaan flipbook tadi, buku manualnya bisa dibawa ke sekolah, nanti oleh tim akan dibuatkan flipbooknya. Nganten. Maka nanti anak bacanya dari HP atau dari laptop yang bisa digerakkan seperti anak-anak membaca buku. Insya Allah menarik untuk anak-anak. Jadi bisa diulang-ulang. Oh, halaman ini nanti dengan gerakan tangannya dia dengan HP di Android-nya bisa membuka halaman cerita-cerita yang sudah seperti yang dicontohkan pada paparan tadi. Aten Bapak Dados, untuk mempermudah karena kita pembelajarannya masih PJJ, anak-anak kan sulit untuk datang ke perpus ya Pak, untuk mengambil buku dan belum diperkenankan untuk membuka perpus karena masih di masa pandemi. Untuk saat ini masih pembelajaran pun PJJ. Terus jika makin tetap di hari Sabtu, maka setiap kelas akan share buku-buku secara digital dan bentuknya flipbook kalau mau sakit dibuka-buka halaman pun. Ngaten kalau kinten Bapak Ibrahim sakit anu nggih. Nggih, Bu. Terima kasih sekali nggih. Ya. Nggih, monggo Mbak Erik, Bu Susi matur nuwun, Mbak Erik dipersilahkan untuk yang lain. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak Robi yang telah memberikan pertanyaan untuk kemajuan kita semuanya. Ini berhubung program baru, jadi memang betul banyak pertanyaan yang bagaimana dan harus bagaimanakah kita sebagai wali ngaten ya Pak nggih. Dan terima kasih kepada Ibu Susi dan Bu Marhen yang sudah memberikan jawaban yang mungkin sudah memberikan jawaban yang maksimal sehingga Bapak Robi sudah jelas untuk menerimanya. Ngaten ya Pak. Matur nuwun. Kemudian untuk wali yang lain, monggo dari Bapak Ibu wali murid yang lain, kami persilahkan seandainya ada pertanyaan bisa disampaikan dalam webinar kali ini. Monggo Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wali dari Muhammad Azam kelas 2, kelas 3. Ingin menanyakan, apa ada kriteria khusus bagi siswa yang akan mengikuti lomba-lomba bercerita dan sebagainya itu? Dan bagaimana menumbuhkan minat baca anak melalui digital ya Bu? Soalnya kalau di rumah itu kebanyakan biasanya nggak nurut, seumpamanya dikasih komputer, akhirnya yang dibuka itu bukan digital yang pelajarannya, tapi malah dia memilihnya untuk game atau YouTube yang lainnya, yang lebih menarik gitu loh. Terus apakah ada sesuatu yang menarik, maksudnya ibaratnya kalau nanti kamu hafal berapa buku gitu, nanti mau ada lomba dan segala macam, nah, mungkin kan jadi anak jadi terketuk, oh ya aku pengen baca terus biar besok bisa ikut lomba, biasanya kan kayak gitu. Nah ini gimana, apa ada dari sekolah, apa nanti maksudnya kan kalau dari luar, lomba di luar itu kan nggak setiap bulan mesti ada, kalau setiap tahun insya Allah kan mesti ada, tambah di masa pandemi semuanya lomba-lomba melalui digital kan Bu, nggak langsung, anaknya nggak langsung hadir dan ketemu orang banyak. Setidaknya itu mengurangi rasa malu mereka yang masih pemalu, bisa tetap tampil melalui YouTube digital. Sebenarnya itu lebih mudah kan. Dan itu bagaimana anaknya itu biar gimana ya semangatnya itu muncul untuk membaca supaya nanti ada ibaratnya iming-iming lah.
mau ikut lomba loh, Le, kalau kamu bisa ini dan segala macam. Dari sekolah seperti itu. Apa aja yang program dari sekolah yang menumbuhkan minat baca anak. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Hasna gini namanya. Ibu Hasna wali dari Muhammad Hasan kelas 3. Iya. Ya, terima kasih kepada Ibu Hasna yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa kepada kami dari para guru SD Negeri 1 Wonoboyo. Dari kriteria khusus apa untuk siswa yang mau lomba bercerita, apakah ada atau tidak? Ngaten nggih, pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah meningkatkan minat dan semangat siswa untuk meningkatkan keinginannya untuk membaca ataupun banyak literasi? Apakah ada program juga dari sekolah? Itu apa saja untuk meningkatkan semangat dan motivasi buat siswa sehingga siswa bisa semakin gencar ataupun semakin semangat dalam membaca. Demikian pertanyaan dari Ibu Hasna. Monggo dari Ibu Kepala Sekolah ataupun dari Ibu Susi yang berhak menjawab, kami persilahkan. Monggo Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hasna. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erik, terima kasih Ibu Hasna. Luar biasa, semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat Ibu ada untuk memotivasi anak-anak kita semuanya, termasuk untuk memotivasi kita untuk melakukan program-program sekolah yang lain. Terima kasih Bu Hasna. Mohon izin untuk menjawab yang pertama, adakah kriteria yang digunakan sekolah untuk menjaring minat baca anak untuk misalnya lomba bercerita untuk diikutkan lomba ya. Seperti yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan lomba, ini Bapak Ibu guru sebuah lomba, ini dari kelas awal Bapak Ibu guru ini sudah membidik. Jadi anak-anak yang terampil membaca, terampil berkomunikasi, terampil bercerita, ini akan muncul di pembelajaran sehari-hari. Nah, kemudian anak-anak ini nanti akan dikumpulkan, kemudian akan diberi bimbingan materi, kemudian akan diseleksi Bapak Ibu. Kemudian nanti dipilih yang terbaik, itulah nanti yang akan kita sebagai wakil SD Negeri 1 Wonoboyo untuk diikutkan lomba, di mana lomba yang setiap tahun diadakan itu yang biasanya di MAPSI, itu mata pelajaran agama, kitobah. Kemudian lomba yang diadakan di kearsipan daerah seperti yang saya aturkan tadi, di mana kita setiap tahun selalu, alhamdulillah selalu mendapat kejuaraan. Itu yang pertama tekniknya. Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuh kembangkan anak-anak dalam supaya anak itu giat membaca atau gemar membaca. Nah, dari 2018 ini sudah berjalan dengan baik sariterasi tadi, 1 hari literasi di hari Sabtu, kemudian terkendala dengan adanya PJJ. Di PJJ juga setiap hari Sabtu, tapi guru sulit memantau kegiatan anak karena memberi tugas saja, kemudian feedbacknya adalah menceritakan kembali atau menulis puisi dan sebagainya. Ini kadang tidak semua anak bisa mengapresiasi tugas itu. Nah, untuk setelah seperti itu, kendala yang di lapangan PJJ seperti itu, oleh karena itu ini tim kreatif ini memunculkan Legitali Jiwo. Jadi program literasi digital SD Wonoboyo nggih. Siji Wonoboyo menika nanti akan dilaksanakan menindaklanjuti sariterasi 1 hari literasi di hari Sabtu. Ini nanti akan dicoba guru
setiap guru di kelas akan share link yang isinya buku yang bisa dibuka dalam seperti tadi yang sudah diaturkan Bu Susi, bentuknya flipbook. Jadi anak-anak nanti setiap anak di hari Sabtu itu harus membaca dengan buku itu selesai. Kemudian feedbacknya ini tergantung guru masing-masing. Apa bisa menceritakan kembali secara lisan, bisa menceritakan kembali secara tulis. Tapi realnya adalah menceritakan kembali secara lisan dengan bentuk video nanti. Ataupun nanti kalau pas PTM bisa nanti yang PTM ini bisa nanti bebas memilih buku di pojok baca yang ada di kelas. Ini flipbook ini mengantisipasi anak untuk mengulang-mengulang bacaan yang belum dipahami. Saya kira itu program sekolah untuk kembangkan bakat anak-anak dalam hal membaca, menulis, dan berkomunikasi. Kemudian tindak lanjutnya, seperti yang sudah saya aturkan kemarin, meskipun kita tidak mengikuti kejuaraan di tingkat-tingkat kecamatan, kabupaten, dan sebagainya, itu di momen-momen seperti kemarin, Hari Pendidikan Nasional, mengadakan lomba bercerita juga secara daring. Dan sudah diseleksi, kemudian diberi apresiasi dari sekolah. Tidak menutup kemungkinan seandainya Bapak Ibu mendapat informasi dari pihak luar, tidak dinas pendidikan misalnya, dan Bapak Ibu berniat untuk mengikutkan anak-anak dalam lomba bercerita, lomba membaca keguritan, lomba membaca puisi, monggo. Itu biar tidak menghalangi niat anak-anak dalam berkarya dan berkreasi. Kalau pihak sekolah memang terbatas Ibu, jadi kegiatan-kegiatan itu rutin diadakan hanya di momen-momen tertentu. Saya kira itu tambahan dari saya. Apabila tim kreatif mau nambahi, dipersilahkan. Monggo, waktu saya kembalikan ke moderator Bu Eri. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Marheningsih yang sudah memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan Ibu Hasna. Semoga jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Marheningsih sudah memberikan satu penjelasan yang cukup jelas buat Ibu Hasna. Ngaten nggih Ibu Hasna? Iya, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan minat dan semangat buat anak-anak Ibu dan terutama khususnya dan juga buat anak-anak semua di SD Negeri 1 Wonoboyo ini. Jadi bisa meningkatkan semangat dan motivasi membaca siswa. Ngaten nggih? Matur nuwun kepada Ibu Hasna. Selanjutnya akan kami beri waktu kemungkinan satu lagi. Monggo yang masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Monggo yang masih ada pertanyaan ataupun masih ada sesuatu yang belum jelas atau mungkin pengen sharing, kami persilahkan. Mumpung masih ada waktu. Dari anak-anak juga bisa, monggo anak-anakku mari. Oh, yang belum jelas boleh ditanyakan. Anak-anak yang boleh jelas bisa ditanyakan. Iya, betul sekali. Silahkan anak-anak. Monggo anak-anak. Bergabung. Silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung dari anak-anak semua, silahkan. Boleh langsung bertanya. Tidak ada. Apakah ada? Iya.
Ya, kemungkinan sudah terjawab semua, sudah jelas semua dari pemaparan dari para narasumber kita, bahkan juga dari apa yang sudah ditanyakan oleh beberapa orang wali yang sudah bertanya, kemungkinan sudah mewakili panjenengan semua. Nggih? Felicia. Ya, ada apa Nak Felicia? Mau bertanya? Mulai literasinya kapan? Oh iya, bagus sekali. Mbak Feli sudah penasaran sekali ya, Nak ya. Sudah tidak sabar ya, ingin. Oh iya, bagus. Siap. Nah, nanti untuk literasi buku-buku yang Bu Guru tadi sudah tampilkan, itu bisa kalian dapatkan dari grup WA setiap kelas ya Nak ya. Jadi linknya dibagikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing di grup WA kalian. Jadi kalian bisa mulai besok ya. Insya Allah mulai besok sudah kita bagikan semuanya. Jadi kalian silahkan menikmati buku-buku yang sudah disajikan dari sekolah. Misalnya ada yang usul, Bu, saya ingin membaca buku tentang cara merawat tanaman. Oke, silahkan. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim untuk menyediakan buku-buku yang sesuai kebutuhan kalian semua. Gitu ya, Nak ya, Mbak Feli. Jadi mulai besok bisa nggak? Bisa untuk di akses bukunya melalui grup WA. Bu, Iya. apa membuat rumah pohon lagi? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Nak. Oh, untuk rumah pohon, Bu Erik mungkin yang mau menjawab, silakan Bu Erik. Iya, terima kasih ini buat April ya. April juga bertanya. Iya, terima kasih karena ini juga sudah merupakan satu program kelas juga bahwa buat rumah pohon Sigelinya itu adalah setiap selesai membaca buku akan menampilkan satu buah. Jadi akan menambah banyak buahnya itu akan tertera di pohon kalian. Jadi itu adalah banyak buku yang sudah kalian baca. Itu tetap berjalan. Dan nanti kalian dalam program Legitali Jiwo ini juga bisa flashback-nya itu juga bisa menambahkan buah di pohon Sigeli yang sudah ada di rumah kalian tersebut ya Nak. Seperti itu. Jadi tetap saja itu nanti adalah kelanjutan dari program kelas yang sudah berjalan. Seperti itu ya Nak. April, tetap semangat membaca meskipun tidak ada, ayo membaca seperti itu. Kalian jika ada kesempatan, ada kelonggaran waktu untuk membaca, silahkan kalian membaca sendiri. Begitu ya Nak? Ya. Sudah cukup? Terima kasih. Ya, ada pertanyaan yang lain dari anak-anak? Rajendra Hafid, silahkan Mbak Ari dipersilahkan. Oh, Kak Jendra Hafiz. Ya. Oh iya, terima kasih. Monggo. Kak Jendra. Selamat pagi, Pohonnya itu apa masih dilanjutkan, Bu, yang pohon literasi? Oh iya, boleh Nak. Jadi setelah kamu membaca buku digitalnya yang dari WA itu, kamu boleh menuliskan di pohon baca. Apa yang sudah kamu tulis, kamu baca, kamu tuliskan di situ. Kemudian ceritanya bisa kamu salin di situ, sedikit cerita. Biasanya Bu Erik itu meminta menuliskan judulnya ya. Ya, sinopsisnya. Oke, dengan cerita sinopsisnya begitu ya. Dilanjutkan tidak apa-apa ya Nak ya. Lebih hebat nanti. Oke, Mas Rajendra. Ya, sepertinya sudah. Ya, sudah puas. Mohon maaf Bu Erik, ingin menambahkan sedikit. Oh gitu, monggo Bu Yani. Silakan Bu Yani. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Bu Yani hanya ingin menambahkan Bu Yani hanya ingin menambahkan sedikit ya. Tadi dari materi Flipbook, Bu Susi sudah menyampaikan ada beberapa buku yang akan kalian akses ya.
Linknya nanti juga diberikan, insya Allah hari Sabtu sudah bisa. Nanti kalian juga bisa memilih sendiri buku yang akan kalian baca. Nah, sementara untuk tim kreatif SD1 Wonoboyo sudah membuatkan, bentar, nanti saya share dulu nggih. Apakah sudah terlihat nggih? Sudah Bu Yani. Sudah. Jadi ini beberapa buku yang bisa kalian baca nanti, nggih, ada beberapa. Kemudian mungkin nanti untuk ditambahkan lagi anak-anak yang ingin menulis cerita sendiri bisa Bu Yani tuliskan dalam bentuk flipbook ya untuk menambah buku bacaan kalian. Jadi nanti ini bisa kalian klik masing-masing buku ini nanti dan dibaca. Kalian bisa mencatat di buku literasi kalian ya, karena setiap hari Sabtu pasti akan ada sehari literasi. Nah, nanti kalian bisa mencatat buku-buku apa saja yang sudah kalian baca, dan untuk feedbacknya nanti Bu Yani serahkan kepada wali kelas masing-masing. Seperti itu, nggih. Jadi sudah ini ada beberapa buku di sini, nggih. Terlihat, nggih? Ya. Terlihat, Bu. Oh ya, baik, terima kasih. Hanya itu yang terlihat tambahkan. Terima kasih, Bu Erik. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yani tadi sudah memberikan peralatan buku kita yang kemungkinan nanti akan segera bisa kita nikmati bersama. Ya, bisa launchingnya insya Allah hari Sabtu nanti. Kita tunggu melalui grup kelas masing-masing. Katen nggih, anak-anak juga semangat untuk siap menerima literasi digital yang nanti hari Sabtu insya Allah kita sudah launchingkan kalian semuanya. Gitu. Bu, Ya, apa paling lambat ngumpulin komiknya tanggal 20? oh ini. Yani. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Saki. Saki ya? Saki ya, Iya, terima kasih Mas Zaki. Baik, terima kasih Mas Saki untuk pertanyaannya, karena kemarin Mas Saki sudah mewakili kelas 4A nggih untuk menuliskan cerita berupa komik. Nanti bisa dikumpulkan kalau sudah selesai ya, sebelum tanggal 20 juga sudah dikumpulkan, tidak apa-apa. Kalau misalnya belum selesai, bisa nanti setelah tanggal 20. Ini baru proses dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada wakilnya masing-masing untuk memotivasi teman-teman yang lain menuangkan bakatnya atau minatnya dalam menulis cerita. Ya, seperti itu. Semangat Mas Zaki, kita tunggu komiknya ya. Nanti kita buatkan flipbooknya ya Mas Zaki. Nah, untuk teman-teman yang lain juga boleh kalau misal ingin menulis cerita juga. Yes, terima kasih ya, Bu Yani. Terima kasih kepada Bu Yani yang sudah menjawab juga. Kepada Dek Saki tetap semangat ya. Komiknya tetap ditunggu nanti biar bisa dilaunchingkan melalui flipbooknya gitu. Ya anak-anakku semuanya, Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu. Ditutup Mbak Erik, sebelum ditutup. Oh ngaten J. Mau tutup. Ya, terima kasih Mbak Erik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, anak-anakku yang semangatnya luar biasa. Ibu sangat bangga dengan anak-anak semua yang bersemangat antusias sekali dalam kegiatan literasi ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula yang tak terhingga kepada Bapak Ibu orang tua wali yang telah mendampingi putra-putri panjenengan selama ini luar biasa.
membersamai kami dalam program-program sekolah. Insya Allah mudah-mudahan program-program kali ini bisa berhasil dengan baik, kemudian membawa manfaat bagi putra-putri panjenengan khususnya umumnya di dunia pendidikan. Semangat anak-anakku, terima kasih, kalian luar biasa, tetap terus semangat, terus tetap berkarya, tunjukkan bahwa kamu adalah generasi cerdas, generasi yang hebat, luar biasa. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga telah membersamai kita semua kepada Ibu Korwil, Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri, beliau yang terhormat Ibu Sukatmi SPD MPD, kemudian pengurus Ketua Komite beserta pengurus SDN Negeri 1 Wonoboyo, Bapak Ibu Wali, orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang juga semangatnya luar biasa, anak-anakku yang tak kalah semangat, luar biasa juga, hebat, saya acungi jempol untuk semangat kalian, terus maju, terus berkarya, terus semangat. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada tim kreatif SDN Negeri 1 Wonoboyo, Wonoboyo 1, pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih. Kita ucapkan bersama-sama anak-anak semua peserta webinar, Wonoboyo 1 pasti bisa. Monggo dipersiapkan untuk membuka video dan mikrofonnya. Semua diaktifkan dulu. Semua video dan mikrofonnya. Semuanya tolong menghidupkan videonya, oke? Luar biasa. Mudah-mudahan selalu Allah selalu meridhoi kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya, masih tetap semangat ya. Kemudian sebelum acara kita tutup, masih tetap tolong menghidupkan videonya. Kita ambil dulu foto bersama dulu, ya. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini. Kita yang belum mengunggah videonya, tolong dibuka dulu. Kita akan tutup bersama dulu, ya. Persiapan semua, tolong videonya diaktifkan. Kita foto dulu ya. Ya. Sampun Bu Eri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di penghujung acara demi acara sudah berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah sekali atas antusias panjenengan semua. Jadi Bapak Ibu wali murid beserta anak-anak semuanya, alhamdulillah semangat dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kepada WPD Kecamatan Wonogiri, kepada Ibu Sukatmi SPD MPD yang berkenan hadir menyempatkan waktunya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Komite beserta para pengurus SDN 1 Wonoboyo yang sudah berkenan juga menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar pada hari ini. Dan juga Bapak Ibu guru semua yang telah menjadi satu tim untuk
lancarnya kegiatan pada acara pagi hari ini kami ucapkan banyak terima kasih. Dan aku semuanya di akhir acara, marilah bersama-sama kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya, maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara pada webinar ini bermanfaat kita semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan meninggalkan room ataupun bisa meninggalkan kegiatan webinar. Dadah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Adi, yeay. Ya. Caranya metu piye? Ya, saking nggak bisa. Wis piye carane metu? Yo eneng anu tombol merah kuwi lho. Telepon warna merah. Kira kayak metu. Yo wes sama tuh dadah. Bye. Wes. Wes.